Jadi yang bahaya hari ini bukan putusan, tuntutan jaksa itu adalah air keras baru buat mata publik, buat mata keadilan. Nah itu yang kita mau halangi, supaya jangan mata publik jadi buta karena tuntutan jaksa yang irasional itu. Jadi itu sebetulnya. Nah karena itu teman-teman, Sidang kasus penyiraman air keras Novel Baswedan diselenggarakan pada Kamis 11 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan disiarkan langsung melalui akun YouTube PN Jakut. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terdakwa kasus itu selama 1 tahun penjara. Oknum polisi Rahmat Kadir dituntut 1 tahun penjara dalam kasus penyiraman air keras jenis asam sulfat kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Tuntutan itu dilayangkan karena JPU menganggap Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat. Tindak pidana itu sesuai dengan pasal 353 KUHP ayat 2, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini adalah dianggap mencoreng nama baik Polri karena terdakwa merupakan anggota polisi aktif. Sementara itu, terdakwa Roni Bugis juga mendapatkan tuntutan hukuman yang sama, yaitu 1 tahun penjara. Terkait tuntutan tersebut, Novel Baswedan menyebut hal itu menjadi bukti rusaknya hukum Indonesia. Ia mengaku tidak hanya marah, namun juga miris. Dikutip dari Kompas.com Jumat 12 Juni 2020, Novel mengaku sudah menduga akan hal ini sejak kasus penyiraman air keras masih diproses di tahap penyidikan hingga awal persidangan. Novel menyebut tuntutan tersebut sangat keterlaluan dan menunjukkan secara vulgar kebobrokan hukum. Melalui akun Twitternya @nazakissa, Novel juga menyuarakan kekecewaannya. Ia menyebut proses persidangan selama ini hanya sebagai formalitas. Sambil memention akun Presiden Joko Widodo, Novel juga merasa menjadi korban atas suatu praktik yang disebutnya lucu. Sedangkan akademisi Rocky Gerung mempertanyakan tuntutan jaksa terhadap 2 terdakwa penyiraman air keras yang hanya 1 tahun. ya untuk melihat apa sebetulnya di belakang butanya mata Pak Novel Baswedan ini. Dan kita tahu Pak Novel aja udah gak peduli, matanya buta karena udah bertahun-tahun. Jadi yang bahaya hari ini bukan putusan, tuntutan jaksa itu adalah air keras baru buat mata publik, buat mata keadilan. Nah itu yang kita mau halangi, supaya jangan mata publik jadi buta karena tuntutan jaksa yang irasional itu. Jadi itu sebetulnya. Nah karena itu teman-teman, undang saya ke sini dan kita saling sepakat buat memulai satu gerakan untuk melindungi mata publik dari air keras kekuasaan. Itu intinya ya. Setelah melantik Jenderal Idam Aziz sebagai Kapolri, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan Kapolri untuk segera mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Presiden Joko Widodo memberi tenggat waktu sampai awal Desember 2019 bagi Kapolri. Arahan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah melantik Jenderal Idam Aziz menjadi Kapolri di Istana Negara. Tadi sudah saya sampaikan kepada Kapolri yang baru, beri waktu sampai awal Desember. Awal. Saya sampaikan awal Desember. Novel Baswedan pun berharap kepada Kapolri yang baru bisa membuat kasus penyerangan terhadapnya bisa terungkap. Novel meminta kepada Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk menangkap pelaku penyerang dirinya. Kita semua mendoakan semoga Kapolri yang baru beliau amanah ya sebagai Kapolri. Dan saya juga berharap semoga Pak Kapolri tidak lupa dengan kewajiban-kewajibannya, terutama terkait dengan pengungkapan penyerangan terhadap diri saya dan juga kawan-kawannya di KPK lainnya. Tentunya terkait dengan informasi belakangan yang saya dapatkan di media bahwa ada perkembangan katanya ya, ada perkembangan yang signifikan. Bagi saya setelah 2,5 tahun tentunya kita tidak sedang bicara soal perkembangan lagi,
kita sedang bertanya, kenapa nggak ditangkap-tangkap? Gini ya, KPK itu dibuat sebagai peralatan presiden untuk memberantas korupsi. Itu dulu dalilnya tuh, peralatan presiden. Kenapa begitu? Karena dua peralatan yang ada itu nggak berfungsi, dibikin alat baru, namanya KPK tuh. Jadi dia memang peralatan presiden. Nah sekarang presiden mau memperkecil alatnya sendiri. Kan ngaco. Dikasih alat untuk memberantas korupsi, dia potong kemampuan alat itu tuh. Dikurangi cc-nya tuh. Padahal justru mesti ditambah cc-nya. Nah ini masalahnya. Karena presiden akhirnya nggak ngerti apa yang disebut independensi dari si KPK tuh. KPK independen terhadap lembaga lain yang punya potensi mencampuri. Tapi dia tetap peralatan presiden. Asbabun nuzulnya begitu kok. Imperatif etis KPK ada pada penerimaan rakyat terhadap KPK tuh. Jadi mestinya presiden membaca legitimasi itu pada rakyat. Itu awal Orde Baru kita kampanye buat itu. Karena itu disebut sebagai extraordinary crime. Sekarang dianggap itu bukan extraordinary crime, itu serious crime. Memang secara teknis serious crime, tapi dia jadi extraordinary karena dibandingkan maling. Maling itu kalau dia bongkar misalnya garasi presiden, terus dia mau nyolong mobil SMK-nya presiden, dia berpikir bahwa dia kemungkinan ditangkap karena dia nggak punya kuasa. Jadi dia masih menghitung saya bisa ditangkap. Dalam korupsi terbalik, dia tahu dia tidak mungkin ditangkap karena dia surplus kuasa tuh. Karena itu extraordinary. Jadi itu masalahnya tuh. Ini bukan soal, ya ini kan yang extraordinary cuman genosida segala. Memang itu istilah hukum, tapi istilah etis adalah karena si koruptor itu surplus kuasa, maka dia mesti dicegah dan ditindak dengan cara extraordinary. Extraordinary di situ, bukan pada koruptornya, lain karena dia punya kemampuan untuk menundukkan lawannya tuh. Lain kalau maling biasa, dia pasti takut ya anjing presiden menggonggong. Tiba-tiba ada saat masuk tuh, jadi dia berhitung bahwa dia bisa kalah. Kalau koruptor, dia berhitung dia nggak mungkin kalah. Itu filosofinya begitu di awal tuh. Nah sekarang peralatan itu yang seharusnya dipakai oleh presiden, dia batalkan sendiri karena dia nggak ngerti konsep dasar dari KPK itu. Sebetulnya dulu saya usulkan bahwa Pansel itu nggak perlu ada. Presiden tunjuk aja sendiri itu. Kalau presidennya punya surplus moral, itu masalahnya kan. Kalau legitimasinya kuat, orang bilang oke, karena itu alat presiden, silahkan pilih, kami percaya tuh. Baik. Tapi Anda setuju kan tadi diterangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan juga Wakil Presiden bahwa ini sebenarnya untuk memperkuat KPK kok supaya lebih prudent, supaya lebih baik. Presiden juga setuju dengan DPR untuk memperkuat sama-sama. Anda lihat bagaimana? Fungsi-fungsi utamanya justru dipreteli oleh dirinya sendiri. Apa yang diperkuat? Yang sidang kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan masuk dalam tahap tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis 11 Juni. Mendengar dua terdakwa hanya dituntut maksimal 1 tahun penjara, Novel mengaku kecewa dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengawasi keseriusan penegak hukum dalam menangani kasusnya. Novel menyebut penganiayaan terhadap dirinya masuk dalam kategori penganiayaan level tertinggi karena direncanakan dan dilakukan menggunakan air keras yang menyebabkan luka berat. Namun terdakwa M. Rahmat Kadir, Mahulete, dan Roni Bugis, dua anggota Polri nonaktif, hanya dituntut 1 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat. Alasannya, tindakan Rahmat yang dibantu Roni menyiramkan air keras ke mata Novel tidak disengaja karena awalnya diarahkan ke badan Novel. Membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, dengan asal-asalan begini, dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan nampak sekali tidak baik. Dalam kesempatan ini saya juga mendesak kepada Bapak Presiden, apakah masih tetap akan membiarkan, apakah terus kemudian akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini. Iya, itu selalu ada ide tentang itu. Tapi
sebetulnya jauh lebih baik tidak ada republik daripada tidak ada KPK gitu. Karena kalau you punya republik di dalamnya ada korupsi, sama seperti slogan polisi Inggris itu, lebih baik tidak ada Perdana Menteri daripada tidak ada Scotland Yard polisi Inggris itu. Demikian juga di Indonesia itu. Jadi KPK itu bagi saya adalah sesuatu yang tetap kita perlukan. Dan kita tahu bahwa KPK ini kan lembaga bantuan. Kalau polisi, jaksa udah bekerja baik, tentu dia berhenti jadi lembaga pengusut pidana. Nah, selama KPK terus-menerus menangkap orang, itu berarti pertanda lembaga-lembaga formal tidak bekerja gitu. Jadi memang perlu waktu, tapi minimal ada sikap etis kita untuk memihak penindakan koruptor. Dan karena itu lembaga itu hanya ada di KPK. Seburuk apapun kita tetap ingin KPK itu bekerja maksimal. Oke. Kuat. Jadi kekompakan apa yang Anda lihat di istana dan juga parlemen untuk kasus ini, isu ini? Kompak karena takut dia akan makan pemiliknya sendiri tuannya tuh. Oke. Konyol kan? Bung Rocky, terakhir, apakah kita punya, kalau tadi dengan fakta politik seperti itu, apakah kita punya negarawan baik di parlemen ataupun di kekuasaan eksekutif yang punya hati mulia dan berakal sehat untuk bisa melawan Ya itu sejak kala soalnya. KPK? Jadi betul itu intinya tuh. Karena statementship kenegarawanan itu tidak dimunculkan, orang akhirnya permisif terhadap korupsi itu. Karena nggak ada contohnya kan. Presiden ngibul didiamin. Soal SMK mesti terang-terangan aja bahwa ya itu apa namanya rakitan, bukan diimpor segala macam. Jadi akhirnya orang tiba pada semacam keadaan anomi, tidak ada nilai di dalam masyarakat itu. Dalam keadaan tidak ada nilai, yang mampu untuk memanfaatkan kekuasaan adalah para koruptor. Kan itu yang terjadi kan. Jadi sinyal tentang kebersihan birokrasi, contoh tentang kejujuran untuk mengakui bahwa saya pernah ngibul gitu, nggak dilakukan, diputer-puter ngel-ngel. Ini itu yang menyebabkan seluruh peristiwa semacam ini itu akhirnya akan terlihat jelas ketika seseorang mengakhiri kekuasaannya nanti itu. Dia mau diingat sebagai apa gitu. Kita mengingat Pak Habibie sekarang sebagai orang yang membuka ruang demokrasi pertama tuh. Kalau Pak Jokowi mau diingat sebagai apa? Karena nggak ada sinyal yang betul-betul otentik dari beliau. Itu masalah kita. Memang KPK ya punya banyak kelemahan. Kadang-kala mengadili atau isunya dimunculkan karena ada tuntutan keadilan jalanan, street justice. Oke, tapi mungkin itu udah teknik. Nah, saya ingin agar supaya biarkan KPK menemukan sendiri cara dia mengefektifkan peralatan pemberantasan korupsi itu. Kan dia akan specialize nanti kan di dalam soal-soal tertentu. Kita belajar dari evolusi KPK menemukan kapasitas dirinya sendiri itu. Jangan diintervensi dengan apalagi mengurangi kemampuan dasar dia. Masih ada harapan untuk menunda senja, Bung Rocky? Dari para elit, dari masyarakat sipil, dari kita semua? Kita tadi sama-sama mengheningkan cipta untuk menghormati Pak Habibie. Kalau Anda tanya harapan, mari kita mengheningkan cipta untuk duka cita baru ini, yaitu wafatnya KPK.